Dan pemirsa, kasus soal hadiah lomba 17-an ini memang menarik disimak karena saat ini memang lagi ramai-ramainya nih warga untuk menggelar lomba untuk juga diketahui ini meramaikan ulang tahun kemerdekaan. Nah, tapi sepertinya ini memicu kontroversi. Untuk itu pemirsa, langsung saja kita akan sapa Bapak Amir Syah Tambunan selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Selamat siang, Pak. Ya, Assalamualaikum Mbak Irana. Mbak. Oke, baik Pak. Ini kan sempat diperbincangkan juga di mana-mana. Sebetulnya fatwanya ini seperti apa sih Pak? Supaya mungkin lebih jelas lagi. Ya, pertama kita harus mengedepankan bahwa peringatan 17 Agustus itu memberikan syiar ya sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, sebagai wujud dari syukur itu tentu dilakukan berbagai perlombaan. Nah, perlombaan ini ada perlombaan yang memberikan hadiah secara undian, ada yang tidak, karena undian itu tidak boleh ya. Tapi juga kemudian ada hadiah yang dilakukan secara sukarela, itu dibolehkan. Kenapa secara undian tidak dibolehkan atau taruhan? Karena itu mengandung unsur maisir. Tapi syukur-syukur untuk masyarakat kita sekarang ini tidak lagi menggunakan hadiah dengan undian atau taruhan, tapi biaya itu misalnya dari, oleh, dan untuk warga. Itu nggak ada masalah, ya. Nah, kenapa? Karena seperti kita ketahui, masyarakat itu dengan sukarela untuk memberikan bantuan dan sebagai bentuk kesyukuran, kegembiraan kepada masyarakat, anak-anak kita yang ikut berlomba. Nah, karena itu sekali lagi masyarakat sedini mungkin mencegah ya, jangan sampai ada hadiah-hadiah yang bersifat taruhan undian. Kalau dalam bentuk bantuan sukarela, semacam iuran warga, saya juga ikut di warga saya ya, itu nggak ada masalah ya. Itu pertama. Yang kedua, soal pakaian. Ini juga saya ingin mengklarifikasi ya. Kalau di satu daerah ada pakaian yang dipakai jelas-jelas pakaian perempuan, tapi digunakan oleh laki-laki, itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena pakaian laki yang harus digunakan oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan, itu merupakan kepatutan, kepantasan yang harus diapresiasi ya. Nah, sekali lagi kenapa tidak boleh laki-laki memakai pakaian perempuan atau sebaliknya, terutama laki-laki memakai pakaian perempuan nggak boleh, karena itu memang Baik, Pak Amir Syah, apakah suara kami masih terdengar? Ya, Pak Amir Syah. yang harus dicegah oleh masyarakat, sekali lagi dan menimbulkan kontroversi. Hal-hal yang mungkin kita hindari, atau istilah lain saya ingin mengatakan hal-hal yang bersifat kontraproduktif, bersifat kontraproduktif. Meskipun konteksnya bercanda, itu masih menjadi masalah, Pak? Ya, jadi begini, seperti saya katakan di awal tadi bahwa inti pokoknya kan sebenarnya bagaimana kita merayakan kemerdekaan ini hal yang sangat produktif, jangan sebaliknya kontraproduktif atau hal yang kontroversial, sebaiknya dihindari. Supaya apa? Supaya makna kemerdekaan kita itu benar-benar bisa kita sadari bersama bahwa ini anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada perbuatan yang semacam canda, atau ya canda boleh sih, tapi canda yang memiliki koridor lah ya. Nah, masyarakat sebenarnya sudah sangat tahu ya bahwa pakaian itu kan merupakan pakaian yang lumrah
pakaian yang sifatnya sudah adat istiadat. Al-adatu muhakkamah. Adat itu adalah merupakan bagian dari hukum tata kehidupan masyarakat. Jadi janganlah digunakan pakaian-pakaian yang kontroversi ya. Karena apa? Karena itu menunjukkan kontraproduktif. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa dengan hikmat ya, yang hikmat untuk mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Itu saya kira Mas, intinya. Baik, artinya dengan menggunakan pakaian yang kontroversi begitu ya Pak. Tapi kembali lagi ke 17 Agustus tadi kan kalau kita lihat juga banyak sekali ya Pak ya hadiah-hadiah yang kemudian juga dipersiapkan. Nah tapi kalau misalkan hadiahnya ini berasal dari sponsor tapi kemudian peserta tetap dikenakan biaya pendaftaran, itu bagaimana hukumnya Pak? Ya, jadi kalau sekedar biaya pendaftaran menurut saya nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau seperti saya katakan di awal tadi, diperoleh dari cara undian, cara taruhan, ya kan? Undian taruhan itu, di mana dia menganut unsur taruhan yang sifatnya podcast ya. Ya, jadi podcast itu artinya taruhan yang untung-untungan gitu kan, itu yang tidak bolehkan. Karena itu harus dihindari ya. Tapi kalau sekedar iuran, dalam bentuk iuran, sumbangan, hadiah dalam bentuk keikhlasan, ya, itu nggak ada masalah menurut saya, ya. Jadi masyarakat harus kita ajak mengenal mana pemahaman literasi dalam bentuk undian, atau taruhan, mana yang bersifat iuran dan mana yang bersifat sumbangan dengan sukarela. Saya kira itu, Mbak. Baik Pak, tadi Bapak kan sempat membagi dua kategori ya. Yang pertama itu adalah iuran secara sukarela dan yang satu lagi itu adalah undian. Konkretnya seperti apa Pak dua hal tersebut? Jadi misalnya begini, kalau undian itu kan misalnya dia dalam menjurus kepada judi itu, misalnya begini contoh sederhana ya. Siapa yang bisa memenangkan pertaruhan ini, ya kan? Menggunakan dengan cara-cara undian yang sifatnya spekulatif, dia akan memenangkan. Misalnya begitu ya. Ya, saya kira paham lah masyarakat bahwa jangan ada hal-hal yang bersifat unsur maisir atau judi gitu ya. Ini hal jelas saya kira. Kalau iuran ya memang sudah ditetapkan. Iuran ini digunakan untuk untuk hadiah misalnya panjat pinang itu kan, kemudian hadiahnya dengan terang benderang diperlombakan, misalnya juga makan kerupuk, siapa yang bisa makan kerupuk ini dia menang maka diberikan hadiah, itu tidak masalah itu menurut saya ya, atau makan semangka dengan cepat diberi hadiah, itu tidak masalah itu. Tapi ketika hadiahnya dipertaruhkan, diundi dan segala macam, itulah yang saya katakan tadi mengandung unsur maisir yang sifatnya spekulatif. Saya kira begitu, Mas. Baik, terima kasih Bapak Amir Syah Tambunan selaku Sekjen MUI. Semoga di masyarakat tidak ada lagi kontroversi ya, karena ini sudah jelas. Betul sekali. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Assalamualaikum.